bloody. Aku berfungsi untuk mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri. Aku tersusun atas dua komponen utama, yaitu plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah mengandung zat-zat terlarut sebanyak 92%, seperti air, protein, nutrien, dan zat-zat lainnya. Sel-sel darah terdiri atas eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, dan trombosit. Warna merah tubuhku ini berasal dari hemoglobin. Apabila eritrosit kita belah, maka terlihat bentuknya adalah bikonkav. Bi itu 2 dan konkav adalah cekung. Jadi cekung di kedua sisi permukaannya. Bagian tepinya lebih tebal, sekitar 2,6 mikrometer. Sedangkan di bagian tengahnya lebih tipis, yaitu sekitar 0,75 mikrometer. Diameter dari eritrosit kurang lebih 7,5 mikrometer. Eritrosit memiliki membran plasma yang kuat dan fleksibel. Hal ini membuat eritrosit dapat melalui pembuluh darah yang sempit seperti kapiler. Karena kalau eritrosit tidak fleksibel, mereka akan gampang hancur atau bahkan nyangkut di pembuluh kapiler. Selain eritrosit, aku juga tersusun atas leukosit. Leukosit berfungsi untuk menghasilkan antibodi yang dapat melawan virus, jamur, bakteri, dan parasit penyebab penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Trombosit tugasnya adalah untuk pembekuan darah. Apabila ada bagian tubuh yang terluka, trombosit akan pecah karena bersentuhan dengan permukaan kasar dari pembuluh darah yang terluka. Trombosit memiliki enzim trombokinase yang akan mengubah protombin menjadi trombin untuk menutup luka, akan membentuk benang-benang fibrin dari trombin tadi. Sel darah putih dibagi menjadi dua kelompok, yaitu granulosit dan agranulosit. Pada kelompok granulosit, terdapat basofil yang akan aktif pada reaksi alergi. Saat terinfeksi, sel ini akan mengeluarkan suatu zat kimia bernama histamin. Histamin juga membantu dalam vasodilatasi agar pembuluh darah dapat berdilatasi dan memudahkan sel darah putih keluar dari pembuluh untuk membantu melawan infeksi. Selanjutnya, eosinofil. Sel ini terlibat dalam kekebalan terhadap parasit, dan yang terakhir dalam kelompok ini adalah neutrofil. Neutrofil dibagi menjadi dua, yaitu neutrofil batang dan segmen. Mereka memiliki tugas sebagai garis pertahanan pertama dalam melawan infeksi bakteri atau jamur. Dalam kelompok agranulosit terdapat limfosit dan monosit. Limfosit memiliki sel tipe T dan tipe B. Sel T akan menstimulasi sel B untuk bekerja atau secara langsung melawan infeksi bakteri, virus, jamur, dan lain-lain. Sedangkan sel B akan fokus dalam membuat protein atau antibodi yang akan bertarung melawan infeksi.